فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها الراجون منه شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin ahlaqana bil hilmi wa syahil lana abwaba fadlik wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih berada di bulan Zulhijjah yang mana masuk di dalam bulan Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan yang dimuliakan ini, dahulu sebelum diutus Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kafir Quraisy kalau sudah masuk daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu mereka taruh senjata. Ketemu musuh malah dijamu. Ya, nggak ada perang buat mereka di bulan-bulan yang dimuliakan ini. Mereka anggap bulan-bulan ini, 4 bulan ini bulan yang mulia. Nah, sehingga diutusnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan 4 bulan ini 4 bulan yang mulia, yang mana di bulan-bulan ini kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudari dan keluarga kita yang mempunyai kesalahan kepada kita, dan kita meminta maaf kepadanya apabila kita mempunyai kesalahan kepadanya. Ya, karena ini bulan yang mulia, jangan kalah kita sama kafir Quraisy. Dulu kafir Quraisy kalau masuk bulan Zulhijjah semuanya taruh pedang, ketemu musuh itu dijamu. Bukannya dicaci maki, dihina, enggak. Oh, dipuji, disenyumin, dikasih makan, dikasih maunya, dikasih keinginannya. Kelar daripada bulan ini mereka angkat senjata lagi. Ya, tapi kalau kita diajarkan sama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan lain aja kita nggak boleh
kagak memaafkan kesalahan orang. Harus kita maafkan. Apalagi masuk di dalam bulan-bulan yang mulia. Kalau di bulan lain kita bisa menjamu orang, di bulan yang mulia ini kita harus lebih bisa menjamu daripada kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudari kita yang mereka termasuk daripada orang-orang yang akan memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum Syahrul Hurum pergi dari kita, hilang dari kita, mari perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak dan lebih banyak lagi mengerjakan segala bentuk kebaikan dan menjauhkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka halaman 62, makalah ke-27. An Abdullah ibn al-Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bismillahirrahmanirrahim. Azima aftaradallahu alaika ta'kun a'badan nas. Laksanakanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian, hai manusia. Ya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laksanakanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu, hai manusia. Kenapa? Agar kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Orang yang paling baik di sisi Allah. Manusia yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang mudah, dengan sangat mudahnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dengan amal ibadah kalian. Kita mau mudah masuk istananya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan pangkat dunia, bukan. Masuk surga tidak pakai gelar insinyur, kagak. Masuk ke dalam surga yang sangat mudah, tidak dengan gelar profesor, tidak dengan tahta. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian dengan amal ibadah kalian. Amal ibadah yang menentukan masuk kemana kita, dakhalal jannah au dakhalan nar. Dari ibadahnya dilihat, ibadah kebaikan yang lebih banyak, yang lebih besar timbangannya, atau ibadah keburukan yang lebih banyak timbangannya dan berat dan besar timbangannya. Ibadah di dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita nomor satukan di dalam kehidupan kita,
maka masuklah kalian dengan amal ibadah kalian, wadkhuli jannati, maka masuklah kalian ke dalam surga. Tuh. Ya, makanya ibadah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jadikan di dalam diri kita perintah nomor 1 yang wajib kita kerjakan, yang wajib kita laksanakan sebelum kita melaksanakan perintah siapapun. Selesai. Ya, nggak bisa kita jalanin perintah atasan kita sebelum kita menjalankan perintah Allah. Selesai. Nggak bisa kita menjalankan perintah seorang manusia sebelum kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ingetin nama kita. Ya. Beliau katakan, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Mau jadi manusia yang paling baik di sisi Allah, mau jadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mau jadi seorang manusia yang kelak dapat melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, kuncinya satu, perbaiki ibadah kita. Mungkin kita ibadah belum karena Allah. Tumben kamu sholat. No, habisnya orang tua bawel, kalau nggak sholat gue ntar nggak dikasih jajan. Berarti sholatnya belum karena Allah. Kamu kok sholat buru-buru sih? Kalau aneh sholat lama, masuk kantor telat, masuk sekolah telat, aneh bisa dipecat dan dikeluarkan. Makanya aneh cepet-cepet sholatnya. Berarti sholatnya belum karena Allah dan Rasulnya. Dan ini yang mesti kita pahami. Ya, yang paling mulia baik ibadahnya. Ibadahnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak salah Habib udah pernah ceritain, ada seseorang, kalau dia yang jadi imam, semua senang. Kenapa? Imamnya cepet. Ditanya nih sama temennya, kok ente tahu? Ente nih senang banget kalau ngelihat dia yang imam cepet. Iya, dia pasti cepet dah imamnya. Dari mana ente tahu? Iya, karena dia takut kehilangan kuda putihnya. Jadi dia pasti kalau jadi imam pasti cepet. Ditanya, betul, ini kuda sangat berharga buatku. Kudanya cakep, putih, tinggi, besar. Suatu saat dia sholat lama jadi imam. Luar biasa kekhusyuannya. Sampai yang jadi makmum nih ada yang gerendengan. Tumben nih dia lama nih. Pasti hilang nih kudanya nih. Gue sumpahin hilang kudanya katanya. Begitu kelar sholat, nih yang gerendengan dalam sholat keluar, lihat bener kudanya hilang. Kan gue bilang apa ya, kalau dia lama hilang kudanya. Begitu udah kelar zikir dan doa disamperin. Pak, kenapa? Kuda bapak hilang. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah pak? Sekarang saya sholat kagak mikirin kuda lagi, jadi khusyuk. Kalau kita sholat, pikiran kita uang. Kita sholat, pikiran kita dunia. Apakah udah karena Allah dan Rasulnya? Nah makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud katakan, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Manusia yang paling baik ibadahnya, sempurna ibadahnya, diridhoi ibadahnya, yang dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Ya, kalau kita
Masih balak belok, yuk lurusin ibadah kita karena Allah. Salat yang khusyuk, nggak mikirin ikannya diambil kucing. Betul nggak? Iya. Nggak mikirin nasi gorengnya dimakan adeknya. Hah? Nggak usah mikirin sholat buru-buru. Kenapa buru-buru? Ntar kalau lama-lama sholatnya ntar di majelis taklim Syifaul Qulub dapat duduknya paling belakang. Jangan. Buru-buru biar duduk di depan. Ibadah sholat. Ya. Karena Allah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ibadah kita ibadah yang terbaik. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat. Ya, makanya ada seorang wanita datang seorang laki-laki begajulan. Kata ini laki-laki, kente semua nggak ada yang berani ngelamar tuh perempuan soleha, aneh yang maju ngelamar. Dia maju. Begitu dia uraikan keinginannya, ingin memperistri dan lain-lain sebagainya, ini perempuan kasih syarat. Syaratnya apa? Kamu harus sholat tepat waktu selama 41 hari. Luar biasa. Oh, kata si laki ini, oh sholat cuman 41 hari tepat waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Aneh siap katanya. Tapi jangan kemana-mana nanti. Jadi istri aneh siap, kata itu perempuan. Bener. Itu sholat tepat waktu selama 41 hari. 42 hari kok nggak datang, kata ini perempuan. Hari ke-43 kok nggak datang lagi. Hari ke-44 kok nggak datang lagi. Ditanya, Anda masih melihat si Fulan ibn Fulan nggak? Sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Oh masih, tiap sholat tepat waktu dia ada di masjid. Akhirnya ini perempuan melihat dia lagi sholat, kelar sholat disamperin. Begitu disamperin ditanya, bagaimana, jadikah engkau melamarku? Apa kata si lelaki itu? Sekarang cintaku udah putus untukmu, yang ada hanya cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan cakep tuh, bangkitin semangat laki-laki begitu tuh. Terus bagaimana, apakah engkau akan melamarku? Nanti kalau aku melamarmu, aku nggak mau karena nafsuku, tapi aku ingin melamarmu karena aku cinta padamu karena Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Bisa ibadah tuh, ya. Awalnya gara-gara perempuan, dibikin ibadahnya tepat waktu, dibikin kecintaannya membangkit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cinta dengan manusia terlepas. Makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi katakan, seandainya sedikit aja hilang kecintaan Allah dan Rasul dalam hatiku, dalam diriku, maka dunia ini tidak ada artinya untukku. Subhanallah. Kalau kita enggak, bodoh amat, nggak cinta sama Allah dan Rasul, yang penting dunia nggak kabur dari kita. Ya, apa sih nilainya sholat 4 rakaat, ntar aja dulu, nilai duit lebih utama. Ya, nah, makanya dengan itu ayo perbaiki ibadah kita. Mulai sekarang dan seterusnya berusaha semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua beliau katakan, wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Dan jauhilah apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, jauhi. Jangan mendekat, jangan mencoba-coba, jangan menginginkan. Ya, jauhi, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jika kalian menjauhkan, maka beliau katakan, tentu kamu akan jadi orang yang paling zuhud. Subhanallah. Udah nggak ada cintanya deh sama dunia, ada orang yang zuhud. Ya, orang yang zuhud udah nggak ada sedikit pun kenikmatan dunia di dalam dirinya. Tapi dunia ingin dinikmati oleh orang-orang zuhud. Ya,
Karena apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala enak di dunia, betul gak? Enak. Aneh tanya minti nih, enakan ke masjid apa ke mall? Hah? Ya, masjid. Ain loh. Iya. Loh kita jawab aja. Ya. Apaan masjid kosong, Jumatan aja nggak bikin. Cinta Allah ramein masjid. Ya, masjid bukan aturan pemerintah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Nggak ada yang berhak mengatur masjid kecuali Allah taala. Tugas kita apa? Urusin. Tugas kita apa? Jadi pembantunya Allah untuk masjid. Bukan kita mengatur rumah Allah Subhanahu wa taala dan merubah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata kita nih, ya, lebih seneng mandang Al-Qur'an apa mandang handphone? Handphone, ya gak? Facebook apa? Itu ada bukti, ya. Yang namanya dilarang sama Allah Subhanahu wa taala lebih enak. Tapi kalau itu ente dapat jauhkan, ya, ente akan menjadi orang yang zuhud. Ya. Malah mereka yang mendekat kepada Anda. Tuh. Ya, nggak artinya apa? Artinya nggak perlu dicari, udah ada. Ane dulu pengalaman sama Habib Umar bin Hud Al-Attas. Buka di lemari. Ambil duit. Padahal 15 menit yang lalu, 15 menit sebelumnya Ane habis buka lemari, naroin baju kokoknya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada duit, intinya nggak ada duit. Ya, dulu Bapak Presiden Habibie datang kepada beliau bawa duit sekoper. Kata Habib Umar, duit ane udah banyak, ente bagiin anak-anak yatim. Bagiin orang-orang miskin duit ente, nggak perlu aneh. Beb, jangan begitu, terimalah, duit aneh banyak. Nah, disuruh aneh buka tuh lemari. Aneh buka lemari, itu isinya duit melulu. Nah, tadi nggak ada duit di sini kok sekarang duit deh. Orang zuhud nggak perlu cari duit, duit datang namanya. Ya mungkin kita belum bisa, tapi kita harus berusaha menjauhkannya dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Artinya kurangin kecintaan kita kepada dunia cari secukupnya. Ya, ada orang berkata, Habib kebutuhan aneh sebulan 100 juta. 100 juta buat apa aja? Aneh sekolahin anak yatim 10 orang. Aneh urus buat masjid bulanan, buat merbot, buat yang ngajar, buat yang ini, buat ada juga musola yang aneh tanggung ya Habib. Jadi sebulan aneh mesti mencari uang 100 juta. Itu namanya berlebihan apa kebutuhan? Kebutuhan. Bukannya dia ingin cari dunia, bukan. Kebutuhannya sebulan 100 juta. Itu kebutuhan. Kalau kita kebutuhan 3 juta, ngapain kita cari 10 juta? Kalau kita kebutuhan sehari 100.000, kenapa kita mesti mencari 200.000? Sehingga gara-gara mencari 200.000 menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengejar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki ibadah. Tapi ibadahnya jangan kebablasan. Cari yang kita butuhin. Ya, bukan cari yang lebih dari apa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau kebutuhan kita sehari 50.000 ya emang segitu, udah jangan ngotot nyari 100.000 sampai lupa sholat, sampai belakangin sholat, sampai lupa zikir sama Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente nggak hidup selama-lamanya di dunia, ente mati nggak kembali ke bapak ente, nggak kembali ke ibu ente. Tatkala ente di padang mahsyar lihat ibu ente bilang, Bu, tolong saya Bu, panas dengan matahari, Pak, tolong saya Pak, ini matahari sejengkal panas bikin lumer saya. Apa kata kedua orang tua kita? Nafsi sendiri-sendiri, sono gua aja kepanasan lo lagi. Nah, iya. Kalau di dunia mah anak apa? Di ini nanti di akhirat. Pengen bukti mati aja duluan. Selesai. Ya, tapi siapa yang bisa nolong kita? Hanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang bisa menolong kita? Amal ibadah kita. Amal ibadah yang mana? Ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, warda bima qasamallahu laka takun agnan nasa. Dan relakanlah hatimu dengan sesuatu yang selalu Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu. Niscaya engkau jadi orang yang paling kaya. Rela ini hati kita. Kalau kita dapat sesuatu, tapi sesuatu itu kita anggap kecil. Miskin melulu gue. Syukuri. Buka hati. Rela, ridha dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci terakhirnya nih. Ya, ridha udah. Ya, dari lulus sekolah sampai tua jadi tukang ojek, ridha aja udah. Yang penting keluarga makan, yang penting keluarga sehat, yang penting buat rumah sakit ada, yang penting buat keperluan ada, ibadah kagak ketinggalan. Daripada insinyur profesor botak di sini. Lucu ya, aneh bingung kalau ketemu profesor kok botaknya di tengah, kenapa itu? Mikirin apa itu? Kan gitu. Ya, syukuri ya. Dengan apa? Jangan ngeluh, ya Allah, susah melulu hidup gue. Hei, susah di dunia, bahagia di akhirat. Itu manusia, ya. Makanya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, ya, beliau selalu mencontohkan kepada kita. Tidak bisa di dunia nih, di dunia kita nggak bisa dapetin manusia yang paling susah melebihi kesusahan Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa manusia paling susah? Nabi Muhammad. Siapa manusia paling kaya? Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya, Beb? Tatkala Gunung Uhud berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, jadikanlah aku emas untuk Muhammad SAW. Tuh, Gunung Uhud nanti satu-satunya gunung yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Gunung Uhud berdoa, ya Allah, kekasihmu dihina, difitnah, dicaci maki. Jadikanlah aku emas untuknya sehingga mereka akan melihat kekayaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak butuh itu semua. Coba kita ketemu siapa juga ya, mau ustadz, kiai, habib, dukun, ya gak? Mau kaya kalau mau gimana caranya? Betul gak? Mau gampang gak kerja? Oh mau. Amalannya apa? Amalan dikejar, ibadah kagak. Bego manusia sekarang. Nggak ada yang rela, iya. Oh, amalin dibaca pagi, siang, sore, malam. Sholatnya kagak. Baca Qur'annya kagak. Sholawatnya kagak. Amalan aja dikejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, relakan. Ya, dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Cari ridho Allah, cari ridho kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling kaya adalah mereka yang relakan hatinya dengan sesuatu yang selalu Allah Subhanahu wa taala bagikan padanya. Dikasih ujian, ya terima, tenang. Allah Subhanahu wa taala kasih kita cobaan nggak akan yang melebihi daripada kemampuan kita. Di luar kemampuan kita nggak akan, ya. Kita ini nggak akan pernah bisa dapat penyakit seperti penyakitnya Nabi Ayub. Nabi Ayub sampai ngumpet dalam goa, sabar nerimanya, ibadah nggak putus. Kita nggak akan dapetin tuh, ya. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Jadi apapun ujian yang Allah berikan, pasti kita bisa melewati itu semua
kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman dan Islam kita. Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki seluruh amal ibadah kita, luruskan seluruh amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu ridha-Nya selalu buat kita dan diridhoi oleh kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.